Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita coba diskusi tentang undang-undang ketenagakerjaan, ya kan? Karena saat ini lagi marak-maraknya tentang peristiwa pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja itu di undang-undang ketenagakerjaan atau di hukum acaranya itu hanya salah satu instrumen dari perspektif dari undang-undang PHI, ya kan? Kalau Bapak Ibu, kalau kawan-kawan tahu, undang-undang ketenagakerjaan ini sudah terjadi beberapa kali perubahan dan sejarah yang ada. Walaupun undang-undangnya baru ada tahun 2003, namun sejarah terbentuknya undang-undang ketenagakerjaan ini sudah lama sebelum lahirnya undang-undang 13 tahun 2003. Jadi kenapa sih orang mau bekerja? Karena ingin memperoleh upah atau gaji. Sudah sejak kapan sih ada cerita tentang orang memperoleh upah dan gaji? Dari zaman-zaman dulu Indonesia belum merdeka, sudah ada peristiwa tentang upah dan gaji. Ya kan? Terus bagaimana cara orang memperoleh upah dan gaji? Biasanya menggunakan prinsip perjanjian kesepakatan. Walaupun perjanjiannya itu pada umumnya dipakai secara lisan. Oke. Undang-undang di perihal tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 tahun 2003 ini sudah terjadi perubahan yang terbaru sekarang. Apa itu dia? Di Undang-Undang Omnibus Law. Ini Omnibus Law. Yang dirubah menjadi PP 35 tahun 2021. Ya kan? Di 13 2003 ini menjabarkan tentang siapa itu pekerja, siapa itu orang yang memberi kerja, bagaimana jam kerjanya itu diatur di sini. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sekarang di BP 35 tahun 2021. Apa itu? Boleh Bapak Ibu lihat Undang-Undang 13 2000 atau PP nomor 35 tahun 2021. Siapa sih pekerja? Pekerja itu adalah memperoleh upah atau gaji, memiliki jam kerja, dan memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu hal. Jadi, sedangkan pemberi kerja orang yang memberi upah. Sebetulnya salah, gaji atau upah sebetulnya. Bukan upah atau gaji. Gaji atau upah. Simpel aja. Kalau dia pekerja, orang yang memperoleh upah atau gaji, memiliki jam kerja, memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu hal. Contoh, seseorang kalaulah dia itu bekerja di sebuah pabrik, dia pasti memperoleh upah atau gaji, memiliki jam kerja, dan memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Ya tergantung apa pekerjaannya. Tapi ada juga pekerja itu yang tidak memiliki jam kerja,
Apa contohnya? Ini orang itu memperoleh hanya upah, dia bukan memperoleh gaji. Apa itu contohnya? Pekerja borongan. Contoh, ketika dia mau mendodos sawit, mengangkat sawit, persekian ton, persekian kilo, sekian bayarannya. Nah, begitu dia. Ini maka dibedakan definisi upah dan gaji. Ya kan? Kalau gaji itu kalau dia memiliki jam kerja. Ya kan? Oke. Atau kalau kayak di Aceh saat ini lagi tren-tren itu orang yang memilih ngambil biji kopi. Atau orang yang mengering-ngeringkan ikan asin di pinggir laut. Kan begitu dia kurang lebih kan? Oke. Sedangkan pemberi kerja adalah orang yang memberikan gaji atau upah. Apapun itu. Simpel itu dia. Percaya tidak, kalau pembantu rumah tangga itu disebut dengan pekerja. Kalau berdasarkan definisi. Tapi percaya tidak, orang yang memberikan dia pekerjaan itu disebut juga dengan pemberi kerja atau pengusaha. Jadi orang yang kayak yang nawarkan jadi kedai kopi, buka kedai kopi seperti itu, suruhnya udah kau kerjanya cuma bantu-bantu aja, bacut-bacut katanya. Ya kan? Itu juga dia sudah harus memberikan sebagai dia katakan pemberi kerja. Persoalannya kenapa diungkit itu? Karena prinsipnya upah dan gaji ini harus sesuai UMR. Kalau upah minimumnya tidak sesuai, maka si pemberi kerja ini sudah bertentangan dengan prinsip undang-undang. Tapi bagaimana kondisinya saat ini? Karena tidak ada pekerjaan, lapangan kerja itu sedikit, maka orang akan menerima pekerjaan yang bertentangan dengan upah. Ini nggak melihat upah lagi, penting kerja kan. Kalau kayak orang fresh graduate kayak orang ini kan, aku bukan cari gaji bang, nggak bukan cari upah, aku cari pengalaman. Udah besok aku cari pengalaman aja sih. Ya kan begitu, ya kan? Jadi ini prinsipnya siapa itu pekerja, siapa pemberi kerja. Ada yang mau bertanya? Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 PP 35 tahun 2021. Omnibus Law PP tahun 35 tahun 2021. Hari ini pemberi kerja di bangsa sangat banyak, sangat banyak. Contoh seperti apa Bapak bilang tadi, pekerja di sini ada. Malah hari ini yang pemberi kerja sama orang kerja tidak sesuai dengan mereka. Iya. Sangat parah. Ya, jadi persoalannya apa konsekuensi yang dilakukan oleh penerima kerja? Persepsinya adalah kalau pemberi kerja itu gak ada persoalan. Masalahnya pekerja itu yang jadi persoalan. Kalau dia terima ada masalah. Berarti ada kontrak pertama. Enggak, bukan. Kalaulah pemberi kerja itu kan dia mau gaji murah, mau gaji mahal itu kan dia nggak ada persoalan. Iya kan? Pengusaha itu nggak persoalan, dia mau ngaji upah 500.000 sebulan, mau ngaji upah itu 5 juta sebulan, mau ngaji upah itu 50 juta sebulan nggak persoalan. Tapi si pekerja ini persoalan nggak sama dia kalau murah dan mahal upah itu, gaji itu. Persoalan kan? Pertanyaannya, dia keberatan tidak dilangsain? Keberatan. Kalau dia keberatan berarti maka konsekuensinya adalah dia pertama tidak bekerja. Ngapain diterimanya kerjanya? Konsekuensi yang kedua adalah maka masuklah kepada ranah nanti dia ke bertentangan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, baru nanti ke PP. Aku belum mau masuk ke hukum acaranya dulu ya. Kupilah dulu dia. Aku masuk ke materialnya dulu ya. Ke PP 35 tahun 2021. Kalau bertentangan maka bisa disengketakan. Gitu dia. Asal dia penerima
pekerja itu tidak sepakat, maka bisa disengketakan. Sengketanya kemana? Melalui pengadilan. Jadi Bang nanya, terkait dengan UMR, itu kan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 2021 terkait mekanismenya. Yang menjadi pertanyaan, ini kan bisa disengketakan oleh orang. Bilanglah gini, misalnya ada sebuah kantor, dia mengerjakan orang, gajinya di bawah UMR. Terjadi kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja. Dan terjadi kesepakatan, makanya udah nggak apa-apa, meskipun upahnya di bawah UMR. Ada datang pihak ketiga, mengganggu gugat tentang terkait dengan kantor ini. Bahasanya digugat kan? Digugat oleh pihak ketiga, bukan dari pekerja. Dari pihak ketiga, orang luar. Saya hapus ya. Ya boleh. Apakah bisa menyampingkan undang-undang itu nanti, Pak? Bentar. Ini pemberi kerja atau pengusaha, kan gitu ya? Pengusaha, ini pekerja. Bekerja mereka pakai perjanjian kerja. Sepakat. Ya kan? Sepakat. Tiba-tiba ada serikat buruh, berkuku fokuskan bahasa sahabatmu. Serikat buruh. Dia keberatan dengan perjanjian kerja orang ini. Itu kayak gitu ceritanya kan? Apakah ketika dia keberatan dengan perjanjian orang ini bekerja sama ini, keberatan dengan perjanjian kerja ini, apakah bisa dipersoalkan? Kan itu pertanyaannya. Benar. Maka dilihat dulu, ada tidak hubungan hukum serikat buruh dengan pekerja? Dia anggota serikat buruh tidak? Bilang enggak. Kalau dia tidak, bagaimana dia bisa protes ini? Apa legal standing dia? Berarti kalau misalnya dia bagian dari serikat buruh bisa dipermasalahkan. Kalau dia bagian dari serikat buruh, kalau dia memang keberatan, diajukannya ini kepada serikat buruhnya, maka perjanjiannya ini yang dipersoalkan bisa jadi iya kan? Udah, iya. Kecuali nanti ada PKB. Perjanjian kerja bersama. Tapi tidak boleh juga bertentangan dengan undang-undang. Kalau bertentangan otomatis ingat gini. Ini mahasiswa ini materi dasar mahasiswa Fakultas Hukum ya. Ini perjanjian. Kalau mau buat perjanjian harus terpenuhi syaratnya di 1320 KUH Perdata. Benar? Benar ya? Apa syarat pertama? Cakap. Syarat kedua, sepakat. Syarat ketiga, sesuatu hal. Dan yang keempat apa? Sebab yang halal. Atau tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Oke, kalaulah cakap itu berarti dia sudah dewasa, tidak gila, sehat rohani. Itu dia kan? Kalau sepakat, mereka sudah sama-sama ada kesepakatan, tidak ada yang di keberatan. Kalau sesuatu hal kan ada hal yang diperjanjikan. Kalau sebab yang halal kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, agama, norma, adat, dan istiadat. Kan itu nggak boleh. Pertanyaannya, kalau perjanjiannya tidak memenuhi syarat pertama, maka perjanjiannya dibilang apa? Iya, makanya syarat-syarat yang ketika dia sudah bertentangan dengan hukum, maka batal demi hukum atau dapat dibatalkan, maka di sini ada dua. Batal demi hukum, ini disebut dengan syarat subjektif. Ini disebut dengan syarat objektif. Ini batal demi hukum. Atau dapat dibatalkan oleh hukum.
Oke ya. Kita hapus ini ya, perjanjian ya. Konstruksi berpikirnya sudah dapat ya. Jadi tidak ada persoalan tentang batal demi hukum dan dapat dibatalkan demi hukum. Udah paham ya? Oke ya. Abang ada yang mau ditanya? Udah oke. Maka kalau dia keberatan, ini kan tadi dia pertama adalah tidak keberatan. Kedua adalah keberatan. Ini tidak ada masalah. Ini disengketakan. Ini persoalan. Baik, jadi misalnya pekerja misalnya nanti dirasakan nggak ada perjanjian, tiba-tiba suatu hari si pemberi kerja dengan omongannya nanti 3 bulan 4 bulan kamu kerja kamu akan dinaikkan gaji kamu. Tiba-tiba si pekerja ini maksimal bekerja mengharapkan upah seperti yang dinyatakan sama pemberi kerja. Sampai telah bulan tidak seperti UMR. Ada tertulisan. Bagaimana? Kalau dia sudah UMR dan UMK nggak bisa kita bantah kalau lisan. Tapi kalau belum UMR atau belum UMK masih bisa kita, berarti sudah bertentangan dengan undang-undang. Nah, oke, kalian masih 1320 lagi. Kau ngasih jam syarat perjanjian lagi. Oke? Oke, ini dasar loh. Ini masih materi dasar. Ini hukum material. Ini aku akan masuk kepada hukum formil. Tadi itu hanya masih mengelupas tentang siapa pekerja, siapa pemberi kerja. Bagaimana sistem mekanisme gaji. Oh, ada yang lupa. Bagaimana sistem mekanisme gaji dan pengupahan. Siapa nih? Ada namanya PKWT dan ada namanya PKWTT. Kalau PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Dilihat undang-undangnya, bukan kau nengok-nengok aku. Kau baca situ pasal berapa diatur. Kalau PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Contohnya, kalau waktu tertentu itu apa? Boleh. Waktu tidak tertentu apa contohnya? Kontrak seumur hidup. Apa lagi kok? BUMN itu Pak. Bagus kau tengok baca, jangan asal ngomong. Ini anak hukum itu harus punya norma. pekerja yang memiliki waktu tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Kalau pemborong itu pekerja borongan bagaimana? Waktu tertentu apa tidak tertentu? Oke, ya udah, oke. Sepakatannya sudah paham ya. Nanti dia akan berujung kepada pegawai. Ini akan perdebatannya akan mengarah-arah ke sana. Tapi aku tidak mau terlalu panjang ke situ. Oke. Ini aman itu kan?
Kalau di sini kita kan kemarin pernah belajar nih, apa itu hukum material dan apa itu hukum. Kalau KUH pidana itu hukum apa? Hah? Material apa formil? Kalau kitab undang-undang hukum acara pidana itu material formil. Oke. Kalau KUH perdata itu material apa formil? Kalau HIR, RBG dan RV itu formil apa material? Oke. Itu sepakat ya? Kalaulah ketenaga kerjaan Undang-Undang 13 2003 Omnibus Law dan sekarang 35 2021 ini materialnya. Tapi mengatur bagaimana orang yang dipecat, diberhentikan di jam kerja itu diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial atau disingkat dengan PHI. Udah. Jadi kalau ada orang mau bersengketa tentang ketenaga kerjaan itu disengketakan di PHI. Persoalannya muncul. PHI itu cuman ada di ibu kota provinsi. Iya. Ada tidak PHI itu di Kota Langsa? Tidak ada. Ada nggak PHI itu di Aceh Timur? Tidak ada. PHI itu ada di ibu kota provinsi masing-masing. Ya kan? Dalam penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan, di PHI itu terbagi dua dasar. Yang pertama itu non-litigasi dan litigasi. Apa non-litigasi? Di luar pengadilan. Apa litigasi? Di dalam pengadilan. Oke, kalaulah cerita di luar pengadilan, kalau di PHI, maka dia akan muncul dua struktur hukum. Yang pertama itu kalau ada pekerja, contoh nih, kita langsung kasih kasus saja ya. Si Bunga bekerja di PT Suarsair dengan gaji 4 juta rupiah, 4 juta selama 4 tahun, selama 3 tahun. Ya kan? Pertanyaannya, tiba-tiba dia dipecat, nggak suka aja pimpinan perusahaannya. Nengok dia, ku tengok kau dulu rambut kau panjang katanya, karena ku tengok rambutku sekarang udah pendek, udah kawin kau, jelek kau tengok pesek, ya kan, pecat kau mau apa kau katanya. Oke, dipecatlah dia. Jadi ketika si Bunga dipecat, ya kan, atau gini, si Bunga itu kan dulu kan dosen, ya kan, dosen lah dia. Dia ketika dia masih masuk jadi dosen itu, dia cantik, belum nikah ya kan. Sekarang sudah nikah, muka itu kusam karena tiap malam dikerjain lakinya ya kan. Udah perawatan pun kurang ya kan. Nah, gitu misalnya. Oke. Ketika dia dipecat, dia meminta Bang apa namanya? Bang abang bertiga sebagai pengacaranya. Mau kemana abang ajukan? Apa yang abang lakukan duluan pertama? Yang abang lakukan pertama itu adalah ajukan itu namanya bipartit.